mengingat perjuangan-perjuangan apa yang dilakukan oleh para wali. Ya kita di samping itu kan kita sedang melakukan sunahan, dalam arti apa yang difatwakan atau disampaikan oleh Nabi besar kan supaya kita berziarah. Nah itulah, berarti kita sedang melakukan perintah Nabi kan seperti itu. Sekarang saya bersama juru kunci Makam Wali Perkasa nih, Pak Mahdi. Ini biar diceritakan Pak terkait dengan keberadaan makam ini Pak. Terima kasih. Kalau mau lihat sejarah, ini adalah sejarah yang termasuk sejarah tua, karena tuanya dalam ini sudah lama, sekitar tahun 1800-an. Untuk itu sampai sekarang alhamdulillah masih terjaga makam, yaitu makam Pangeran Matur Perkasa. Ini melihat daripada silsilah adalah keturunan daripada Syekh Atas Angin, Syekh Jambu Karang, punya putra Matur Husain yang ada di Rajawana, punya putra lagi yaitu Matur Perkasa dan Matur Jamil, putra lagi Matur Perkasa dan Matur Torres. Yang saya ketahui bahwasanya ini adalah keturunan daripada ada Syekh Atas Angin. Untuk itu berada di Pekiringan, ini adalah mengembangkan agama Islam. Berkaitan dengan perkembangan agama pada saat itu masih keberadaan masyarakat Hindu Buddha atau agama keyakinan Hindu Buddha. Untuk itu beliau mengembangkan agama Islam sampai melihat sejarah yang sangat signifikan atau sangat terkenal, yaitu ini adalah mendapat mengikuti perkembangan perjuangan, yaitu pada saat zaman wali, yaitu saat mengkiblatkan Masjid Demak dan membuat sakal dari Tatal. Ini termasuk beliau Mbah Wali Perkasa yang ikut dan turut berjasa di sana. Untuk itu dari Kerajaan Demak memberi piagam atau beslit yang dikatakan ini adalah daerah perdikan yang sudah doakan atau dimerdekakan oleh para wali. Maka dulu menurut sejarah ini desa sini tidak ada peti atau tidak ada pajak. Baru katakanlah mulai tahun 50-an baru di desa Pekiringan ada pemilihan kepala desa sampai sekarang. Tahun 73 baru ada kemakmuran, yang sebelum ada kemakmuran adalah dipegang oleh para Demang di desa Pekiringan. Demangnya itu ada 4. Ya, ini adalah menggambarkan semua adalah sudah cetakan dari sananya. Mungkin berkaitan dengan perkembangan yang berada di sini, beliau Matur Wali Perkasa mengembangkan agama Islam sampai di sini, mendidik yang namanya santri yang terkenal adalah santri Gudik. Santri Gudik akhirnya diakui sebagai muridnya, diakui sebagai anaknya. Beliau adalah sebenarnya bukan asli orang sini, tapi keturunan dari Sunan yang Sunan 9 itu, yang Wali 9. Ini adalah keturunan dari sampai besar di sini, menyantri, terkenal dengan santri Gudik. Akhirnya diakui sebagai anaknya. Sekarang dijodohkan yang ada di Grantung itu sebagai terkenal dengan Mbah Suro. Kalau saya Madum Cahyana. Madum Cahyana kalau melihat daripada sejarahnya adalah perkembangan dari itu pangeran bukan pangeran, santri Gudik itu Madum Syekh Madum Cahyana. Yang terkenal kan Mbah Suro. Kalau yang namanya Cahyana sebenarnya adanya itu sejak dulu, yang di atas yaitu petilasan yang berkaitan dengan daerah perdikan Cahyana. Itu yang Cahyana meliputi desa Pekiringan, desa Grantung, Rajawana, Makam. Itu salah satu kesatuan yang namanya daerah perdikan Cahyana. Dari itulah masing-masing punya tugas dan mengemban amanat yang masing-masing berbeda. Kalau di sini harus 4 desa harus menyatu membuat jadi negara yang kuat. Kira-kira seperti itu.
itu kalau mau ingin secara spesifik sejarah ini adalah berada di buku, sekarang ada di Museum Yogyakarta, itu masih ada. Bukunya udah ada ya. Iya. Kemudian nggak terkait dengan kegiatan Jumatan, malam Jumatan ini seperti apa? Oh, kalau di sini alhamdulillah sudah berjalan kegiatan yang rutin kita teruskan bahwa di sini ya mengembangkan agama lewat dakwah-dakwah yang dilakukan. Khususnya kita untuk meneruskan diadakan suatu yang rutin tiap malam Jumat di sini diadakan kegiatan berupa syiarah tahlil bersama pemimpinnya sekarang yang mengembu adalah Kiai Miftahul Huda. Kalau anak-anak muda di sini punya jamaah sendiri, juga malam dulu malam Rabu itu punya, terusannya itu juga ada. Tapi yang jelas rutin malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon itu. Jumat Kliwon. Itu yang peziarah datang dari mana saja nih Pak? Kalau malam Jumat Kliwon biasanya itu hampir seperbolongan ada yang datang. Contohnya, tapi biasanya ke sini datang sini rombongan. Nanti setelah rombongan tahlil ke sini mau ke Grantung atau ke Rajawana atau ke Artilawet. Biasanya seperti itu. Pokoknya keluar masuk sering kali. Banyak sekali. Apalagi sekarang ini menjelang bulan Ramadan ya. Luar biasa benar. Tadi pagi juga ada tamu dari Cipaku, ada dari Kejobong, ada banyak. Benar sampai berbulan banyak kalau paling malam. Banyak rombongan, pakai mobil, pakai katakanlah cowok, pakai banyak. Ini berarti mengingat perjuangan almarhum ya. Betul ya, jadi istilahnya mengingat perjuangan apa yang dilakukan oleh para wali. Ya kita di samping itu kan kita sedang melakukan sunahan, dalam arti apa yang difatwakan atau disampaikan oleh Nabi besar kan supaya kita berziarah. Nah itulah berarti kita sedang melakukan perintah Nabi kan seperti itu. Ini berarti sedang menguri-uri, kita tidak lupa sejarah. Orang kalau lupa sejarah repot. Seperti sebenarnya ya orang mau terbang tapi tidak punya ibaratnya seperti itu. Ya, ada lagi Pak? Masih kalau di sini yang di samping kegiatan itu juga ada yang berkaitan seni. Kesenian di sini dulu ada namanya seni Brahen. Maka kalau seni Brahen saya di sini yang dilakukan biasanya dilakukan tiap tahun hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, itu pasti ada namanya di sini ada Brahen yang dipimpin oleh seorang rupiah. Itu keseniannya. Nah yang dicontohkan ya kita tujuannya apa? Dakwah tapi mengumpulkan orang tapi tidak memaksa, istilah seikhlasnya gitu. Tapi dalam bentuk gini ya, musik ya Pak? Iya, apa lagu? Ya seperti ada musiknya, ada lagunya, bait-baitnya. Kalau lihat dari bahasanya, malah saya sendiri tidak tahu itu apa. Bahasa Jawa, bahasa apa? Campur. Nah, itu sekarang sudah dijawakan. Bahasa Kawi atau bahasa apa itu? Dan seperti itu banyak. Isinya sebenarnya kalau diteliti di istilah sapi sebenarnya menceritakan mulai manusia di alam kandungan sampai kita membawa di alam dunia sampai mati, sampai ke alam akhirat dan nanti alam kubur juga nanti ke alam akhirat. Jadi 4 alam diceritakan semuanya itu. Kalau isi bait-baitnya itu yang berkaitan dengan menyejarahkan kita adalah intinya muhasabah ya, muhasabah diri lah ya. Iya, muhasabah, betul. Jadi itu versi yang dilihat daripada isi bait dan arti-artinya. Kalau manfaatnya, kalau dulu melihat daripada sejarah Brahen, kalau tidak ada itu kan untuk mengusir yang mau akan menguasai lagi di daerah sini. Oleh beliau Madun Husain masuk ke kamar dengan santri-santrinya, akibatnya mengambil katakanlah di sini sih
suruh dengan beras, dengan pinang, yang untuk pinang itu, maka dalam sini tidak boleh menjual beras, nasi. Karena ada yang menunjukkan seperti itu. Tidak boleh jual nasi. Iya, tidak. Maka di sini tidak ada, kalau orang sini jualan nasi, jualan beras itu tidak ada. Itu kalau menurut saya itu ya, sekarang saya pandangnya ya secara filsafatnya ya, supaya kita tuh daripada dijual, lebih baik ya untuk memberi tangga kanan kiri yang tidak makan. Itu filsafat seperti itu misalnya. Tahanan ekonomi lah ya, Iya, bukan ketahanan makan ya. ekonomi. Betul, kita bilang seperti itu. Kedua kalinya ini supaya kita dilatih supaya senang bersedekah. Kan otomatis dengan namanya sedekah kita kumpulkan, kita lakukan, insya Allah kok kemakmuran kemasyarakatan itu benar-benar akan terpenuhi kebutuhannya, kan seperti itu. Jadi ya boleh dijual, tapi tidak hanya memikirkan pribadi, tapi dengan orang lain harus dipikirkan. Soalnya mungkin karena namanya wali kan omongnya selalu kan bisa langsung Ya mungkin itu aja. Terima kasih atas petularnya ini. Semoga yang melihat channel video ini bisa menambah wawasan terkait dengan sejarah wali-wali yang ada di Kecamatan Karangmoncol khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.